Sekarang ada di Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo ya, di Kabupaten Sukoharjo, Desa Majasto, Pak. Majasto. Nah, di sini ada hamparan yang luas sekitar 255 hektar. Nah, kami melakukan antisipasi dengan melakukan gerakan pengendalian untuk penyakit kresek ya, penyakit kresek. Nah, ini cirinya tanaman padi yang terkena kresek ya. Ujung-ujungnya ini mengering ya. Nah, ujung-ujungnya mengering. Nah, ini. Tapi kalau lihat kenampakan di sini, Bapak dan Ibu, belum terlalu banyak. Ini kira-kira sudah ada 60-an HST ya. Sudah ada 60-an lebih HST. Nah, kita kendalikan dengan bahan yang ramah lingkungan. Di sini kita menggunakan trichoderma ya untuk mengendalikan penyakit kresek ini. Nah, trichoderma ini bisa dibuat sendiri oleh petani dengan cara yang mudah ya. Nanti untuk sementara ya, petani mengaplikasikan hasil-hasil dari laboratorium ya, APH yang dihasilkan oleh laboratorium. Kemudian nanti kalau dalam jumlah yang banyak, kebutuhan yang banyak, tentunya petani bisa diajarkan untuk membuat sendiri. Nah, jadi bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti pestisida biologi, pestisida nabati, kemudian di sini nantinya akan dilakukan indeks pertanaman 400. Nah, kita ingin pendekatan yang ramah lingkungan. Jadi pendekatan ramah lingkungan mulai dari pestisida biologi, pestisida nabati, kemudian kita beri suasana di tanah itu menjadi subur dengan pembenah tanah, asam humat. Kemudian pupuknya kita menggunakan pupuk hayati, ya Bapak dan Ibu. Jadi ini kita upayakan untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga tanah atau sawah kita ini dapat berproduksi dalam kondisi yang sehat maksimum. Kita tidak menginginkan IP 400 hanya setahun 2 tahun, tapi bisa berkelanjutan. Tanah ini bisa diwariskan kepada anak cucu kita dalam kondisi yang sehat, ngaten Bapak dan Ibu ya. Jadi kami sudah membuat program yang namanya P4, yaitu pemberdayaan petani pemasyarakatan PHT. Salah satunya adalah petani kita ajarkan untuk membuat sendiri bahan-bahan pengendali yang ramah lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini Bapak dan Ibu, dan sedikit Bapak dan Ibu terkait dengan produktivitas ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, komponen-komponen mikroorganisme yang kita masukkan ke dalam tanah ini bersinergi ya, menghasilkan zat untuk pertumbuhannya, pupuknya sendiri, unsur hara dan unsur mikronya terserap dalam jumlah yang maksimal. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai produktivitasnya. Jadi di beberapa tempat, saya kemarin baru dari Sragen gitu ya, Bapak dan Ibu, di sana menggunakan prinsip PHT yaitu budidaya tanam sehat yang tadi mengandalkan pestisida hayati, kemudian pestisida biologi, pupuk hayati dan pembenah tanah ya, yang biasanya hasilnya itu sekitar 7,3 ton gabah kering panen per hektar ya, tanpa menggunakan komponen BTS, budidaya tanam sehat. Setelah di BTS kan itu hasilnya menjadi 8,1 gabah kering panen per hektarnya, 8,1 ton. Ada kenaikan sekitar 800 kilogram. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Camat, Bu Lurah kemarin menyaksikan sendiri, dan saya menyaksikan timbangannya ya, ubinannya sesuai dengan kaedah metode yang digunakan ya. Nah, itu dari 3 sampel itu kita mendapatkan selisih 800. Kebetulan itu lagi panen menggunakan combine harvester. Saya tanya berapa harga GKP 1 kilonya, ada 4.500. Jadi kalau saya hitung-hitung
ada tambahan sekitar 3,6 juta ya. Nah, kalau petani membeli bahan-bahan tersebut tidak sampai 1 juta, okay? Tidak sampai 1 juta. Apalagi kalau dia membuat sendiri. Jadi betapa Bapak dan Ibu jangan khawatir bahwa produktivitasnya itu tinggi. Yang penting kita konsisten, komitmen. Kalau sudah sekali kita ingin ini organik, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seterusnya. Karena prinsipnya apa yang sudah kita tebarkan, mikroorganisme yang kita sudah tebarkan ke sawah, ini kalau kita beri lagi pupuk kimia atau pestisida kimia, dia mati lagi ya. Jadi harus konsisten dan terus menerus. Okay? Nah, insya Allah Bapak dan Ibu dari beberapa testimoni petani yang melaksanakan BTS di seluruh Indonesia pada tahun 2021 rata-rata menyatakan ada peningkatan produktivitas. Ya, jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu terkait dengan produktivitasnya untuk penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan ini. Nah, semoga kita semua mendukung upaya-upaya pemerintah khususnya untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga pertanian berkelanjutan dapat kita ciptakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.